Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sudah jemaah, para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita dikumpulkan lagi di majelis ilmu kita dan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang perjalanan kematian. Bagaimana perjalanan ruh kita setelah dicabut oleh malaikat maut, di mana kita akan masuk di kuburan, di alam barzah, dan akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan pertanyaan bermacam-macam. Ada yang ditanya 2 kali, ada yang ditanya 3, ada yang ditanya 4. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian yang keempat, ada juga yang ditanya keempat, wa kaifa ilmuka bihi, dari mana engkau mengetahui kalau Muhammad adalah Rasul? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka kuburannya akan menjadi raudhatun min riyadil jinan, akan menjadi taman surga, di mana kalau pintu rumahnya dibuka, jendela dibuka, maka dia melihat surga. Sehingga rumah yang ada di alam kubur bagaikan taman surga. Karena ketika dibuka jendelanya, dia hanya melihat taman-taman surga yang sangat indah. Tetapi kalau dia gagal menjawab pertanyaan malaikat, maka kuburannya akan menjadi hufratun min hufran niran, akan menjadi jurang-jurang neraka, di mana rumahnya kalau dibuka, jendelanya dibuka, pintunya dibuka, maka yang dia lihat cuma azab neraka jahanam. Sehingga alam kubur hanya satu dari 2 pilihan. Kehidupan kita di alam kubur satu dari 2 pilihan. Yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, atau yang kedua menjadi hufratun min hufran niran, yaitu kuburan kita nanti akan menjadi taman-taman surga atau akan menjadi jurang dari jurang neraka jahanam. Orang ketika kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman-taman surga, maka dia akan terus mengatakan Rabbi aqimis saah, Tuhanku tolong segera dibangkitkan hari kiamat supaya saya bisa masuk surga.
Karena kalau surga lebih indah lagi daripada di alam kubur. Sedangkan orang yang kuburannya menjadi hufratun min hufran niran, jurang dari jurang neraka, maka dia setiap harinya mengatakan Rabbi la tuqimi sa'ah, Tuhanku tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau dibangkitkan hari kiamat azabnya mengerikan bagi orang itu. Maka di alam kubur bisa menjadi taman dari taman surga, juga bisa menjadi jurang dari jurang neraka jahanam. Maka di dalam kuburan ada yang merasakan nikmatul qabri, nikmat kubur, ada juga orang yang di kuburan yang merasakan azabul qabr, azab kubur. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat azab kubur ada. Sebagaimana nikmat kubur juga ada. Jadi nikmat ada, azab juga ada. Dan beda nanti antara azab dengan fitnah. Jadi ada dua perkara yang itu berbeda. Ada namanya fitnatul qabri, ada namanya azabul qabri. Kalau fitnatul qabr adalah pertanyaan malaikat ketika di dalam kuburan. Yang tadi kita sebutkan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, itu dinamakan dengan fitnatul qabr. Pertanyaan, ujian ketika orang masuk dalam kuburan. Nanti ketika dia menjawab bisa, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka nanti dia akan mendapatkan azab kubur. Berarti azab kubur ini apa? Azab kubur itu konsekuensi bagi orang yang tidak bisa menjawab fitnatul qabr. Berarti ada namanya fitnah kubur, ada namanya azab kubur. Dan yang kita berdoa kepada Allah setiap hari berlindung dari, yaitu berlindung dari perkara itu sampai minimal 5 kali sehari semalam. Sampai kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung dari azab kubur, bukan pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur kita akan ditanya, tetapi kita minta supaya dimudahkan dan kita selamat dari azab kubur. Berkaitan tentang azab kubur, apa sih azab kubur itu, seperti apa bentuknya? Maka nanti kita akan sebutkan riwayat, panjang riwayatnya. Yang para ulama mengatakan itu riwayat jelas sekali menunjukkan bagaimana bentuk dan jenis-jenis azab kubur. Jadi situ nanti kita akan lihat, nah ini azab seperti ini untuk dosa seperti ini. Azab seperti ini untuk dosa seperti ini. Nah, berarti kita nanti akan tergambar. Ada banyak riwayat yang berkaitan dengan ini dan dikumpulkan sama Imam Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau yang sangat bagus sekali, dinamakan dengan kitab Ar-Ruh. Kitab pembahasan lengkap berkaitan dengan roh manusia. Jadi kitab yang sangat bagus kitab ini. Dan sering kita kaji. Kitab ini sering kita kaji. Di kitab Ar-Ruh beliau mengatakan, kata Imam Qayyim, saya bacakan dulu di halaman 169. Beliau mengatakan faslun, pasal, wa mimma yambagi ayyu'lam, dan harus diketahui, anna adzabal qabri huwa adzabul barzah, bahwa azab kubur adalah azab di alam barzah, yaitu alam kedua yang kita lewati, atau alam keempat sebenarnya, karena kita itu melewati 5 alam. Kita melewati 5 alam, kita sudah melewati alam 3 menuju ke alam keempat dan alam kelima. Alam pertama alam janin. Itu namanya alam. Alam itu kehidupan sendiri yang antum nggak bisa mencerna. Indra antum nggak bisa menembus sampai ke sana. Itu namanya alam. Yang pertama alam janin. Yang kedua alam dunia yang sekarang kita jalankan. Yang ketiga alam mimpi. Alam mimpi itu alam sendiri. Di mana antum yang nggak tidur, antum nggak bisa menerawang alam mimpi itu seperti apa, nggak bisa. Kemudian yang keempat yang belum kita jalani adalah alam barzah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah alam akhirat. Beliau mengatakan azab kubur itu adalah alam barzah, yaitu azab yang ada di alam barzah. Sehingga tidak bisa antum gambarkan, tidak bisa antum kiaskan, antum analogikan dengan dunia, nggak bisa.
Maka beliau mengatakan fakullu man mata, siapa saja yang mati, mau bagaimana bentuk matinya, mau matinya digantung, matinya dicincang, matinya dibakar, atau matinya dimakan binatang buas sampai jadi kotoran, wa huwa mustahiqun lil azab, orang itu layak untuk diazab, yaitu akan diazab bagaimanapun dia, walaupun dia sudah mati terbakar, sudah habis, jasadnya nggak ada, tinggal abu. Nalahu nasibuhu minhu, dia akan mendapatkan kehidupan baru. Kubira aulam yukbar, mau dikubur orang itu atau tidak dikubur. Kalau akalat husida, atau dia dimakan binatang buas sampai menjadi kotoran, tetap akan masuk alam barzah. Au uhriqa hatta sara rimadan, atau dia dibakar sampai menjadi abu. Au nusifa fil hawa, atau dia dilempar sampai akhirnya hancur jasadnya dengan dimakan tanah. Au suliba, atau disalib. Au ghariqa fil bahri, atau tenggelam di lautan. Wasala ila ruhihi wa badanihi min azab, azab di kuburan akan dirasakan oleh jasad dan rohnya. Jadi rohnya merasakan, jasadnya juga merasakan. Terus bagaimana cara merasakannya? Kalau berkaitan dengan bagaimananya, itu alam ghaib. Sehingga kita tidak boleh yaitu membongkar alam ghaib dengan akal kita. Sehingga itu anggap saja alam yang lain lah. Yang penting kita berhenti sama dalil. Dalilnya cerita seperti itu, ya kita beriman. Walaupun jasadnya mungkin sudah hancur. Atau jasadnya di kuburan kalau kita bongkar ya nggak berbeda. Ada orang dikubur tiduran, dibongkar ya kayak gitu saja, nggak berubah. Atau orang diawetkan seperti Fir'aun, diawetkan jasadnya, awet. Sehingga Fir'aun dimasukkan dalam sebuah museum. Jasadnya bisa dilihat setiap hari. Tetapi alam barzah berbeda. Sehingga kita pahami alam dunia dengan alam barzah itu berbeda. Walaupun Fir'aun jasadnya utuh, bahkan dimasukkan dalam sebuah peti yang ada di museum, tetap dia akan merasakan azab. Di dalam alam kuburnya dirasakan oleh jasad dan ruhnya. Tapi bagaimana bentuknya azabnya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang penting kita percaya saja dengan dalil yang menyebutkan. Nah, terus bagaimana bentuk azab kubur? Ada beberapa riwayat. Ya, Imam Al-Qayyim menyebutkan banyak riwayat, cuma kita sebutkan kalau waktunya cukup 2 riwayat saja. Kalau waktunya cukup. Riwayat yang pertama, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau sholat, selesai sholat pasti beliau menghadap wajahnya kepada kita, yaitu menghadapkan wajahnya kepada makmum. Nanti biasanya Rasulullah itu menghadap yang ke kanan, lebih ke kanannya. Apalagi kalau Rasulullah sholat subuh. Kebiasaan Rasulullah kalau sholat subuh, selesai sholat subuh berzikir, setelah itu biasanya ngobrol. Rasulullah itu adakan acara diskusi di dalam sholatnya beliau setelah sholat subuh. Terkadang dilihat satu-satu sahabat, ada yang nggak datang, nggak, oh ada sahabat yang nggak datang, kenapa? Ditanyakan. Seringnya juga Rasulullah kalau sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabat, man ro'a minkum al-lailata ru'ya. Siapa tadi malam yang bermimpi? Nanti ada yang mengacukan jari, saya Rasulullah tadi malam saya bermimpi aneh. Maka Rasulullah mengatakan, coba ceritakan mimpi kamu. Apanya dia bermimpi? Setelah itu Rasulullah biasanya bertanya lagi, siapa yang ingin menafsirkan? Pernah ada sebuah riwayat sahih, ada seorang sahabat bermimpi. Setelah itu Rasul tawarkan, siapa yang mau menafsirkan? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, coba tafsirkan. Akhirnya Abu Bakar menafsirkan mimpi. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, dalam tafsiran kamu itu ada sebagian yang benar, ada juga sebagian tafsiran yang salah. Beliau mengatakan, fa'in ro'a ahadun ru'ya qassaha. Kalau ada seorang yang bermimpi, maka dia menceritakan. Fayaqulu masya Allah, maka dia itu menceritakan mimpi dia. Fasa'alana yauman. Akhirnya pernah ini kejadian. Nabi Muhammad bertanya kepada kita selesai sholat subuh. Hal ro'a ahadun minkum ru'ya. Apakah ada di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Qulna la.
Maka sahabat semuanya mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak ada yang bermimpi, sehingga tidak ada yang menceritakan. Kenapa? Karena qadarullah yang bermimpi Nabi Muhammad sendiri waktu itu. Akhirnya Rasulullah bercerita. Dan fahami ya, di sini kaidah penting, mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Berbeda dengan mimpinya kita. Kalau mimpinya kita bermimpi, mimpinya kita, kata Imam Muhajar, beliau mengatakan, 1 dari 3 kemungkinan. Kita itu kalau bermimpi, apa yang kita lihat dalam mimpi kita, 1 dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kabar gembira dari Allah Ta'ala, dinamakan dengan mubasyirah, mimpi yang benar, mimpi yang benar, nyata. Sehingga terkadang kita sering melihat ya, kalau kita itu melihat kejadian, kemudian kita mengatakan, kok kelihatannya pernah saya lihat di kejadian ini ya. Nah, itu berarti mimpi yang benar dari Allah Ta'ala, mimpi yang benar. Sehingga ada namanya tafsir mimpi, ada, tapi saya nggak bisa, saya nggak paham. Sehingga kalau saya ditanya tafsir mimpi, saya nggak pernah jawab, karena saya sendiri nggak tahu, nggak belajar. Kemudian yang kedua, mimpi yang kedua, kemungkinan yang kedua, mimpi itu namanya munaffirat, mukhawifat, mimpi yang datangnya dari syaitan untuk membuat rasa takut. Sehingga kalau kita mimpi sesuatu yang menakutkan, jangan diceritakan, karena itu dari syaitan. Tapi kalau kita mimpi sesuatu yang membahagiakan diri kita, ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga, mimpi yang ketiga dinamakan dengan kembang malam atau terbawa pikiran. Sesuatu yang kita pikirkan sebelum tidur terbawa sampai dalam tidur. Dan itu sering kita. Sering. Misalkan besok kita mau nikah, ngafal akad, lafadznya akad, qabil tu nikah wa tazwija. Mimpi ke bawah itu lafadznya dalam mimpi. Itu sering kayak gitu. Jadi kita itu mikirkan sesuatu terbawa. Kita sebelum tidur pusing mikir utang, dikejar utang misalkan. Dalam mimpi ke bawah juga. Akhirnya rentenirnya itu ngikuti kita juga dalam mimpi, dan itu sering. Nah, jadi mimpi ke bawah pikiran. Itu kalau kita. Jadi kita itu kalau mimpi 1 dari 3 kemungkinan. Tapi kalau mimpinya Nabi, semua mimpinya Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga Nabi kalau tidur tidak boleh dibangunkan. Nabi kalau tidur tidak boleh dibangunkan, karena dia sedang bermimpi yang wahyu. Sehingga banyak Nabi itu mendapatkan wahyu dari mimpi, banyak. Nabi Muhammad dapat dari wahyu, dari mimpi banyak. Demikian juga Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ini arafil manami anni atbahuka. Nah, saya tadi malam bermimpi menyembelih kamu. Itu mimpi. Mimpinya Nabi wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau Nabi Muhammad bermimpi, pasti mimpinya beliau itu benar. Ini salah satu mimpinya Rasulullah SAW, dan itu benar. Maka Rasulullah bercerita, lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani. Dia mengatakan, tadi malam saya melihat ada 2 malaikat yang mendatangi saya. Itu dalam mimpinya beliau. Fa akhadha biyadi. Kemudian keduanya megang tangan saya. Yang satu megang tangan kanan, yang satu tangan kiri. Akhirnya saya itu kayak dibopong, diseret saya sama malaikat. Wa akhrajani ila ardil muqaddasati. Rupanya saya dibawa ke Baitul Maqdis, ke negeri yang diberkahi, yaitu Baitul Maqdis. Akhirnya saya sampai di sana. Fa idza rajulun jalisun. Tiba-tiba saya masuk di sebuah tempat dan saya melihat ada orang yang duduk. Ada orang yang duduk. Wa rajulun qa'imun biyadihi kalubin min hadid. Ada orang duduk. Kemudian tiba-tiba ada malaikat yang berdiri membawa jangkar besi. Membawa jangkar dari besi. Yudkhiluhu fi shidqihi hatta yablugha qafahu. Kemudian tiba-tiba malaikat yang bawa jangkar, bawa kail, memasukkan kail itu di muka. Jadi mukanya ditusuk dengan kail itu. Setelah itu ditarik ke belakang sampai terkupas antara daging dengan tulang. Famayaf'alu bi shidqihil akhar. Kemudian setelah itu dikupas yang kiri, kanan dikupas sampai ke belakang, kemudian yang kiri kupas sampai ke belakang.
Wa yalta'imu shidquhu hadza wa fayaudu. Setiap ini dikelupas, yang kanan dikelupas. Kemudian malaikat pindah yang kiri, kiri kelupas, yang kanan sudah balik. Setelah itu dikupas lagi yang kanan, kemudian kanan sudah selesai kelupas, yang kiri balik lagi. Setelah itu kiri dikupas terus seperti nggak selesai-selesai. Saya ketika melihat seperti ini, saya bingung. Akhirnya saya bertanya, qultu ma hadza? Saya mengatakan, wahai malaikat, apa ini? Yaitu kejadian apa ini? Oh la intorik, maka malaikat mengatakan, wahai Muhammad, ayo lanjut perjalanan. Jangan tanya dulu. Nanti kita jelaskan di akhir, tapi kamu jalan lagi. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu. Kemudian setelah itu kami berjalan. Kami jalan lagi sampai kami mendatangi orang yang tidurnya tengkurap. Tengkurap itu berarti mukanya di bawah. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi sukhratin. Kemudian tiba-tiba datang malaikat membawa batu besar. Malaikat membawa batu besar sekali. Fayashdakhu biha ra'sahu. Kemudian malaikat yang bawa batu ini memukulkan batu ke kepala orang yang tidur sampai remuk kepalanya. Fa'idha darabahu tadahdahul hajar. Saking kerasnya malaikat melempar batu sampai batunya terlempar jauh. Batunya sampai terlempar dengan jauhnya sampai remuk kepalanya. Fantalaqa ilaihi liyakhudahu. Akhirnya malaikat pergi mengambil batu yang tadi terlempar, terpental dengan jauh batunya. Kemudian ketika sudah didapatkan batunya, kemudian malaikat itu kembali lagi kepada orang tadi. Fala yarju ila hadza hatta yalta'ima ra'suhu. Ketika sudah sampai kepada orang tersebut, kepalanya sudah pulih lagi. Kembali lagi kepalanya. Wa ada ra'suhu kama huwa. Yaitu kepalanya balik lagi. Setelah itu dipecah lagi kepalanya dengan batu sampai terpental jauh batunya. Nanti batunya diambil, balik lagi, orangnya kepalanya sudah kembali lagi. Setelah itu dipecah lagi terus seperti itu, gak selesai. Qultu, maka saya bertanya, ma hadza? Ini apa wahai malaikat? Qala intalik, maka keduanya mengatakan, wahai Muhammad, lanjut perjalanan lanjut. Fantalaqna ila naqbin mithlatan nur. Kemudian kami berjalan lagi sampai kami mendapatkan ada sebuah tungku. Kalau kita itu kayak gentong. Gentong itu biasanya bawahnya besar untuk menampung air, tapi tutupnya itu, lubangnya itu kecil, nggak terlalu besar. Nah ini sama juga, tanur, yaitu di atasnya itu kecil, tapi bawahnya besar kayak gentong. A'lahu dayyiqun, atasnya sempit, wa asfalahu wasi'un, tapi di bawahnya lebar. Yuqadu tahtahu narun, di bawahnya dibakar api, yaitu digodok. Dibakar. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un uratun. Akhirnya saya penasaran. Ini isinya apa? Gendong ini isinya apa? Rupanya ketika saya lihat, di dalamnya ada laki-laki, perempuan telanjang. Fayatihimul lahabu min tahtihim. Ketika apinya sudah menyala-nyala, panasnya menyengat dari bawah. Fa'idha iqtaroba irtafa'u. Ketika panas sudah menyengat, mereka berusaha untuk naik ke atas, tapi nggak bisa keluar karena ditutup, karena sempit atasnya. Hatta kadu yakhruju, sampai mereka itu sudah hampir keluar, yaitu sudah naik ke atas hampir keluar karena panasnya menyengat bawahnya. Akhirnya faida khomadat rojau. Setelah itu apinya mati. Akhirnya dia turun lagi, panaskan lagi, naik lagi, mereka turun lagi kayak itu terus. Akhirnya saya bertanya, mahadza? Apa ini wahai malaikat? Oh lah, maka malaikat mengatakan intorik, wahai Muhammad, ayo lanjut perjalanan. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min dam. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan, kita melanjutkan perjalanan. Kemudian kami mendatangi sumur darah, sungai darah, di mana sungai ini mengalir tapi warnanya merah darah. Kemudian saya perhatikan, sungai ini saya perhatikan, fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijaratun. Saya melihat di sungai itu ada orang yang berenang di tengah, yaitu ada orang di tengah-tengah sungai berenang. Kemudian saya lihat di tanggulnya kanan dan kiri
saya melihat ada orang yang sudah mengumpulkan batu-batuan. Jadi batu-batuan besar dikumpulkan sebelah dia. Nunggu sampai orang yang berenang itu capek, kemudian minggir. Fa'aqbala rajulul ladzi fin nahri. Maka orang yang berenang tadi di tengah sungai karena sudah capek, maka dia ketika sudah capek, maka dia ke samping. Fa'idha awda yakhruja romar rajulu bihi fi fihi. Ketika dia itu sudah capek, istirahat di samping, maka ketika sudah sampai di samping, dipegang kepalanya sama malaikat tadi yang mengumpulkan batu-batuan, kemudian mulutnya disobek. Mulutnya disobek, setelah itu dimasukkan batu-batu, dijejelkan batu-batuan. Dimasukkan sampai masuk batu-batuan yang besar ke mulutnya. Ketika sudah masuk batu-batuan, setelah itu ditutup. Mulutnya disuruh renang lagi. Setelah itu renang sampai sudah capek, dia minggir lagi ke tepi yang lain. Setelah itu kepalanya diambil lagi, mulutnya disobek lagi, dimasukkan batu-batuan. Oh, seperti itu, nggak selesai, nggak pernah berhenti. Fakultu, maka saya bertanya, mahadha, apa ini wahai malaikat? Oh lah, maka kedua malaikat mengatakan intolik, wahai Muhammad, lanjut, ayo perjalanan lanjut. Fantalaqna hatta ataina ila raudatin khadra. Setelah itu kami berjalan lagi, melanjutkan perjalanan sampai kami di sebuah taman yang sangat indah, warnanya hijau dengan kembang-kembang yang berwarna-warni. Indahnya luar biasa lah itu tamannya ini. Fiha syajaratun azimatun. Di tengah taman ada sebuah pohon yang besar dan tinggi sekali pohonnya. Wa fi asliha syekhun wa sidyan. Akhirnya kami mendatangi pohon yang besar itu. Pohonnya besarnya luar biasa kata Rasulullah. Sampai pohonnya, sampai akar-akarnya itu kelihatan, yaitu akar-akarnya itu besar-besar. Maka ketika saya datangi pohon, saya dikagetkan dengan orang-orang yang sedang bermain-main di bawah pohon. Rupanya di bawah pohon ada syekh wasibyan, ada orang tua dan ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Orang tua itu kayak menjaga. Fa'idha rajulun qaribun syajarati baina yadayhi narun yuqiduha. Nanti dalam ayat yang lain nanti Rasulullah mengatakan, dan saya ingin melihat syekh yang tua itu. Siapa dia? Saya sampai dengak. Paham ya, dengak ya? Jadi sampai pengen melihat kepalanya, siapa ini orang tua ini? Tapi saya nggak bisa melihat kepalanya, saking tingginya. Tinggi sekali, saya nggak bisa melihat wajahnya itu siapa. Jadi ada orang tua tinggi sekali, bermain sama anak-anak yang jumlahnya banyak sekali, dan orang tua itu di bawah akar, itu baru akarnya, belum batangnya. Di bawah akar pohon yang besarnya luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, fa'idha rojulun, tapi anehnya, di samping pohon, ada orang yang sedang mengumpulkan api. Jadi dia itu api kayak dirawat, apinya itu kayak diasuh sama dia. Kalau tadi orang tua, dia sedang merawat anak-anak. Kalau ini ada juga yang merawat api. Baina yadayhi narun yuqiduha, di depan dia ada api, dan api itu kayak dirawat, disuruh jalan, ngikuti dia terus apinya. Fasa'ida bi asyajarata. Akhirnya mereka membawa saya, yaitu kedua malaikat membawa saya naik ke atas pohon. Sampai akhirnya kami naik di atas pohon itu ada apa? Wa adkholani daran. Kemudian saya dikejutkan dengan sebuah rumah yang sangat istimewa. Ada sebuah istana besar di atas pohon. Lam araqatu ahsana minha. Saya tidak pernah melihat sebuah istana, sebuah bangunan yang paling indah kecuali bangunan itu. Fiha syuyukhun wasyabban. Saya ingin masuk ke dalam, saya masuk ke dalamnya. Saya ingin melihat rumah itu apa. Rupanya di tengah rumah itu ada orang-orang tua dan anak-anak muda yang sedang berkumpul, duduk-duduk mereka. Kemudian setelah itu saya keluar di rumah itu, saya dibawa lagi naik ke atas lagi naik ke atas. Kemudian saya disuruh masuk ke sebuah rumah yang lebih indah daripada rumah sebelumnya.
Ya, itu rumahnya lebih indah lagi. Akhirnya saya mengatakan, ini apa ini perjalanan seperti ini? Qultu, maka saya bertanya kepada malaikat, tawaftumuni al-lailata. Wahai malaikat, kalian berdua sudah membawa saya sampai saya keliling dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini. Fa akhbirani amma ra'aitu. Tolong kabarkan kepada saya apa yang saya lihat itu apa. Yang saya lihat ini apa? Qala na'am. Maka kedua malaikat mengatakan iya. Di sini saya akan cerita kepada engkau Muhammad tentang apa yang kamu lihat. Alladzi ra'aitahu yushaqqa shidquhu. Orang yang kamu lihat dia dijangkar kepalanya, mukanya, kemudian dikelupas daging dengan tulang kayak mengelupas kelapa. Jadi kelapa itu kalau mau diambil itu kan dikelupas dulu kulitnya, setelah itu ada cangkangnya, batoknya. Demikian juga orang itu dikelupas kulitnya, yaitu dagingnya sampai tinggal tulangnya. Siapa itu? Maka malaikat mengatakan kadzabun yuhadditsu bil kadzbah. Seorang yang pendusta. Dia bikin sebuah berita dusta kemudian disebar. Fatuhmal anhu hatta tablughal afaq. Sampai berita hoaknya itu viral. Tersebar di mana-mana. Nah, ini orang yang suka membawa berita, bikin berita-berita hoak. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka malaikat mengatakan orang ini akan disiksa seperti ini terus sampai hari kiamat. Berarti kalau sampai hari kiamat berarti itu di alam kubur. Itu azab di kuburan. Nah, maka hati-hati orang-orang yang dia bikin berita hoak itu hati-hati. Apalagi kalau kita ada orang bikin berita hoak kemudian viral, itu hati-hati. Walaupun terkadang nggak sengaja. Terkadang kita bercanda sama temen, SMS, berita, hoak, tapi sama teman kita disebar di mana-mana, masukkan di grup, di Facebook dan yang lainnya. Akhirnya menjadi viral. Padahal saya tujuannya bercanda, sama saja. Dan nanti ada yang namanya pembuat berita hoak, ada juga nanti yang ikut menyebarkan berita hoak. Itu beda. Kalau ini kita cerita di sini adalah orang yang bikin berita hoak. Kalau dia nggak bikin tapi ikut menyebarkan, dia juga menanggung dosa. Tapi apakah dosanya nanti hukumannya seperti ini? Tidak. Tidak, tapi nanti ada dosa yang lain. Maka itu kalau kita mendengar berita hoak atau berita lah gitu, apalagi berita menyangkut saudara kita sebagai seorang muslim, jangan langsung kita telan mentah-mentah kemudian langsung kita sebarkan. Kita perlu tasabut. Tasabut itu apa? Kita mencari sumber otentik. Benar nggak berita itu? Kemudian yang kedua, kalau sudah benar, tabayyun, datang kepada orang yang tertuduh. Kenapa Anda mengamalkan seperti ini? Kalau memang dia mengakui kesalahan, nasihati. Nasihati. Kalau dia terima nasihat bertobat, alhamdulillah, saudara kita bertobat dengan tangan kita, alhamdulillah kita bersyukur. Setelah itu nggak usah kita sebarkan lagi. Orang sudah bertobat, sudah ditutupi aibnya sama Allah Ta'ala. Kenapa kita ikut menyebarkan? Tutupi aib saudara kita. Man satara musliman satarahumullah yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Maka kita hati-hati ya terhadap berita-berita, apalagi berita-berita yang tidak jelas. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang Aisyah, yaitu Aisyah itu kan dituduh sebagai wanita pezina. Yang menuduh adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Dan dia memviralkan, sebarkan di mana-mana sampai viral. Kayak Aisyah loh, istrinya Rasulullah dituduh sebagai pezina dan orang muslim banyak yang termakan. Sampai akhirnya pada menyebarkan. Allah Ta'ala berfirman ketika membicarakan tentang orang-orang yang ikut menyebarkan. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat ke-15. Ittalaqawnahu bi alsinatikum. Ingat, ketika kalian saling menyebarkan berita, kalian mendengar dari si A, oh Aisyah berzina, saya ngomong kepada si B ngomong kepada si C ngomong kepada si D, terus sampai akhirnya menyebar kemana-mana. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kalian ikut berbicara terhadap sebuah masalah berita yang kalian nggak tahu ilmunya. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian mengira itu masalah yang remeh. Wa huwa indallahi azim. Ini perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala.
Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Coba kalau seandainya kalian mendengar berita seperti ini, kalian itu mengatakan dalam diri kalian, saya nggak layak untuk bicara seperti ini karena saya nggak tahu benar atau tidak. Subhanaka hadza buhtanun azim. Ini termasuk kedustaan yang nyata. Sehingga hati-hati, intinya hati-hati, tidak semua berita harus kita sampaikan kepada orang lain. Apalagi sampai antum yang bikin berita hoax, ini dosanya mengerikan, nggak main-main. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzi ra'aitahu yushdaqu ru'suhu. Sedangkan orang kedua yang dipecah kepalanya dengan batu yang besar, farajulun 'allamahullahu al-Qur'an. Adalah orang yang diberikan Al-Qur'an kepadanya. Sampai dia bisa menghafal Quran, sampai dia bisa hafalannya bagus, 30 juz. Yaitu dan itu karunia, itu nikmat yang Allah telah berikan kepada orang itu. Fanama anhu bil lail walam ya'mal bihi fin nahar. Malamnya tidur, siangnya tidak mengamalkan Al-Qur'an yang dia hafal. Maksudnya apa? Dia menghafal Quran cuma sekedar menghafal saja, tidak mau mengamalkan isinya, bahkan sampai wayanamu anis sholatil mafruḍah, sampai dia tidak sholat fardu. Yaitu sampai tingkatan, jadi ngafal hanya untuk, ya apalagi zaman kita, ngafal hanya untuk cari duit, ngafal Quran hanya untuk mendaftar sekolah kuliah, karena kuliah itu ada jalur beasiswa bagi orang yang hafal Quran. Ngafal Quran hanya untuk itu. Rugi sekali orang seperti ini. Ngafal Quran itu bukan untuk diamalkan, dan zaman seperti ini banyak. Sampai ada cerita nyata, di Indonesia sempat gempar, yaitu ketika lomba MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. MTQ itu kan orang-orang penghafal Quran terbaik setiap kota. Jadi itu nggak main-main loh, karena untuk masuk ke MTQ nasional itu melewati tahapan panjang. Sampai ada berita gempar, yaitu termasuk peserta lomba laki-laki perempuan berzina di tempat perlombaan. Dan sampai kerekam di CCTV. Tapi bukan di waktu lomba, karena kan mereka harus lomba itu kan harus nginep di situ lama. Akhirnya ketahuan dua orang sama-sama peserta, yang satu penghafal Quran terbaik di satu kota, yang perempuan juga seperti itu. Mereka berdua berzina. Sampai akhirnya kerekam di CCTV, akhirnya setelah itu dicoret namanya. Dan banyak seperti ini, banyak kisah seperti ini, banyak penghafal Quran. Bahkan ada juga kemarin ketika saya ke safari dakwah ke sebuah kota Kalimantan Barat, itu pun juga ada kasus seperti itu. Kasus seorang ustaz penghafal Quran, bacaannya bagus, jadi imam, masya Allah bacanya bagus, tapi dia berzina. Sama siapa? Sama ustazah juga. Yang laki-laki sudah punya istri, sudah punya anak, yang perempuan juga punya suami, punya anak juga. Yang ini ustaz, ini ustazah, sama-sama penghafal Quran, semuanya berzina. Dan itu ada. Makin ngeri, gak main-main. Oleh itu orang yang dia itu diberikan Al-Quran, Al-Quran itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita, harus kita jaga. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang itu nanti akan diazab seperti itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat berarti itu di alam kubur. Wa amal ladzi ra'aita fin naqab fahumuz zunah. Sedangkan orang yang kamu lihat telanjang di sebuah tungku gentong, kemudian dibakar di bawahnya, maka mereka adalah laki-laki perempuan yang berzina. Apalagi zaman kita, semakin dekat dengan hari kiamat, nanti perzinahan semakin merajalela. Bahkan perzinahan menjadi sebuah budaya. Bahkan seakan-akan sesuatu yang dihalalkan. Seakan-akan berzina itu biasa. Orang yang nggak berzina itu aneh. Dan itu di Indonesia sudah seperti itu. Bahkan ada sebuah survei yang sangat mengejutkan juga di kita. Survei bahwa di Jawa Barat, kalau nggak salah survei itu hampir 70% SMP, SMA mereka sudah berzina. 70% itu di Jawa Barat. Dan itu semakin hari nanti semakin mengerikan. Sampai orang bangga dengan perzinahan. Sampai dia foto, kemudian di video, kemudian disebarkan dengan bangganya. Bukan sesuatu yang aib lagi. Dan itu semakin hari semakin mengerikan. Maka itu zina yang mengakibatkan datangnya azab. Sehingga ketika zina sudah merajalela, maka azab semakin mengerikan.
Maka itu ngeri kalau kita, apalagi di zaman kita. Di zaman kita itu ngeri. Maka kenapa kok Islam itu tegas sekali? Perempuan harus menjaga diri, pakaian, laki-laki juga tidak boleh mereka itu khulwah berduaan. Demikian juga tidak boleh mereka itu apalagi sentuhan kulit, itu kan hukumnya haram dalam agama kita. Tapi memang syaitan itu dalam masalah perzinahan itu mainnya pelan. Syaitan itu mainnya pelan sampai akhirnya jatuh. Nah itu dalam Islam kenapa kok semua pintu zina itu semuanya diharamkan? Wala taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi sampai jatuh dalam perzinahan. Karena sangat keji perzinahan. Perzinahan itu saking ngerinya sampai anak yang dilahirkan menjadi anak zina. Kasihan. Padahal yang berbuat dosa bapak dan ibunya, orang tuanya. Tetapi anaknya juga menanggung akibat dari perbuatan dosa. Walladzi ra'aitahu fin nahri fa'akilu riba, sedangkan kejadian yang keempat yang kamu lihat yaitu orang yang berenang di sungai darah, kemudian setelah itu mulutnya dijejeli dengan batu-batuan, dia adalah pemakan riba. Makan riba. Dan riba itu sangat ganas. Sampai Rasulullah menyebutkan riba ada 70 pintu cabang. Cabang yang paling ringan azabnya, dosanya, seperti orang yang memperkosa ibunya sendiri dosanya. Itu padahal riba yang paling ringan. Seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Sehingga kalau riba itu mengerikan. Dan Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata fi sukhtin fannaru awlalahu. Setiap daging yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka daging itu paling layak neraka jahanam. Rusaknya generasi kita zaman sekarang itu bukan karena orang tua nggak mendidik. Pendidikan Islam, Masya Allah, di zaman kita banyak sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren sekarang ramai. Tapi kenapa kok kondisi anak muda kita banyak yang rusak seperti ini? Karena makanan yang haram. Dan makanan yang haram itu akibatnya panjang. Mungkin tidak setahun 2 tahun akibatnya, tapi mungkin 40 tahun yang akan datang baru terasa. Dan riba ini bedanya dengan yang halal tipis sekali. Tipis sekali. Sehingga kewajiban kita kalau pengen selamat dari riba, yuk kita harus belajar fikih riba. Riba itu seperti apa? Kenapa? Karena tipis sekali. Sampai orang-orang Arab jahiliyah saking tipis bedanya riba dengan yang bukan, sampai mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu riba. Enggak mungkin jual beli tanpa riba, enggak mungkin. Maka Allah Ta'ala mengatakan fa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Beda. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Tapi riba itu sangat tipis sekali, sehingga bedanya seperti apa antara riba dan yang syar'i, bedanya tipis. Sehingga tidak ada cara kecuali kita itu harus belajar. Nah itu zaman Umar, beliau ingin membentengi pasar kaum muslimin dari riba, karena riba itu sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Madinah. Karena pasarnya Yahudi zaman itu pasar riba. Orang yang Yahudi kan pemakan riba. Maka ketika datang Islam, pasarnya Yahudi tutup. Yang menghabiskan mereka itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dengan pasar namanya pasar Islam pertama kali. Tapi ketika pasar Islam ini lama-lama juga jatuh riba juga, akhirnya zaman Umar, beliau tegas. Beliau bikin tim untuk jadi untuk mengelola pasar. Sehingga setiap ada kezaliman, ada kecurangan, nanti tim ini yang akan mengelola. Jadi ada timnya, dipimpin sama seorang wanita, waktu itu namanya Syifa. Ada seorang wanita namanya Syifa, itu menjadi tim. Jadi dia gerilya di pasar. Sehingga ketika ada masalah, mesti dia nanti yang memutuskan. Kalau sampai ada yang salah, maka nanti ditutup. Yaitu jual belinya di pasar itu ditutup. Nah, Umar waktu itu juga bikin. Jadi nanti timnya ini, nanti akan ngetes setiap orang yang buka lapak di pasar. Orang-orang yang bikin lapak di pasar itu dites sama timnya ini. Kalau mereka ditanya masalah riba, nggak paham, maka nanti lapaknya ditutup. Setelah itu mereka disuruh ke masjid, belajar dulu fikih riba. Harus belajar. Kalau belum paham, nggak boleh jualan di pasar. Tidak boleh. Maka itu zaman Umar paling kuat. Pasarnya kaum muslim itu kuat sekali, karena ada timnya. Jadi riba, nanti kalau orang makan riba, nanti ya seperti itu nanti di azab kuburnya. Dan nanti yaitu yang mendapatkan laknat dalam masalah riba itu ada 4. Rasulullah mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Rasulullah mengatakan Allah melaknat dalam masalah riba itu ada 4 orang. Yang pertama yang makan.
Kalau bank ya berarti yang makan itu pegawainya. Wa mukilahu, yang memberikan makan, nyuapin riba. Siapa yang nyuapin riba? Nasabahnya. Nasabahnya, karena dengan nasabah nabung, riba berjalan. Kalau nasabah nggak nabung kan riba nggak jalan. Berarti orang yang nabung sebenarnya bukan nabung. Aslinya itu bukan nabung. Orang yang ngutangi bank, antum ketika nabung itu sebenarnya ngutangi, bukan nabung. Orang yang nabung, dia itu memberikan makan, karena antum itu ngutangi. Nah itu bunga yang di bank itu kenapa haram? Haramnya di mana? Bunga itu haramnya di mana? Haramnya karena antum itu akadnya utang piutang sama bank, bukan tabungan. Sehingga namanya tabungan itu keliru, bukan tabungan. Atau kalau dalam bahasa bank syariatnya itu namanya qard. Qard tabungan, bukan. Ini bukan tabungan, itu namanya utang piutang akadnya. Kenapa? Antum ngasih duit antum nggak disimpan di sebuah brankas milik antum, kotak milik antum, antum nanti tinggal ngambil lagi dan uangnya nggak berubah. Nah, itu namanya kalau seperti itu konsepnya, uangnya dimasukkan dalam kotak, nanti kalau antum pengen ambil ya diambil, itu namanya baru nabung, simpanan. Tapi kalau antum bayar uang, nanti uangnya diputar sama bank, antum tinggal minta kapan saja diganti uangnya, itu namanya utang piutang. Itu namanya konsepnya qard. Konsepnya qard, yaitu utang piutang. Nah, qard itu kalau antum mendapatkan untung, itu jatuhnya riba. Berarti maksudnya apa? Yang nabung juga masuk dalam orang yang dilaknat. Kemudian yang ketiga, wa katibahu, orang yang mencatat. Siapa yang mencatat? Notaris. Yang mencatat akad-akad riba. Notarisnya kena juga. Kemudian yang keempat, saksi. Termasuk saksinya siapa? Istrinya, walaupun istrinya nggak mau, tapi dia suruh tanda tangan. Karena jual beli zaman sekarang, kalau tidak ada tanda tangan suami istri nggak bisa. Akhirnya suami istri harus tanda tangan, walaupun saya nggak mau, saya riba ini, tapi ikut tanda tangan, sama saja menjadi saksi. Berarti sama-sama dilaknat. Kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya, wa amma syekhul ladzi fi asli syajarati. Sedangkan orang tua yang kamu lihat, orang tua di bawah pohon, dan dia itu tinggi sekali, fa Ibrahim, maka dia adalah Nabi Ibrahim. Nanti ada riwayat yang lain, sahih juga di Sahih Syalbani. Jadi kalau Nabi Ibrahim merawat anak-anak kecil yang sudah mulai berinjak dewasa, mereka sudah bisa bermain, lari, bisa. Itu Nabi Ibrahim yang merawat. Sedangkan anak-anak yang mati dalam kondisi bayi, yang masih menyusu, maka nanti yang merawat adalah istrinya Nabi Ibrahim. Namanya Sarah. Ada sebuah riwayat, Sarah menyusui bayi-bayi yang meninggal sebelum selesai masa susuan. Dan Sarah nanti akan merawat di sebuah gunung, khusus gunungnya bagi bayi-bayi. Nanti di situ. Nanti kalau sudah mulai dewasa, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nanti Ibrahim yang merawat mereka di pohon itu. Wasibyan haulahu fa'auladun nas. Sedangkan anak-anak kecil yang bermain bersama orang tua, yang bermain banyak sekali, itu adalah anak-anak manusia yang meninggal dunia sebelum balik. Akhirnya nanti ada riwayat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, fa'auladul musyrikin, apakah anaknya orang musyrik juga kumpul di situ? Maka Rasulullah mengatakan fa'auladul musyrikin, iya. Anak-anaknya orang musyrik, orang kafir juga berkumpul. Ini hadis ini nanti yang dipakai oleh Imam Nawawi tentang tarjih, pendapat yang rajih bahwa anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik semuanya masuk surga. Mau anaknya orang kafir atau anaknya orang muslim. Tapi itu hukum akhirat, sedangkan hukum dunia, anaknya orang muslim dihukumi orang muslim, anaknya orang kafir dihukumi orang kafir. Sehingga nanti hukum itu ada dua, pahami ya, hukum itu ada dua. Ada namanya hukum dunia, kemudian yang kedua ada namanya hukum ukhrawi, ahkam dunyawiyah, ahkam ukhrawiyah. Orang di alam dunia, di dunia ini, hukum dunia, dia kafir. Sehingga kita nggak boleh sholatkan, nggak boleh kita mandikan, nggak boleh kita kuburkan di kuburan kaum muslimin, nggak boleh kita doakan. Siapa itu? Orang kafir. Mau dia sudah balik maupun belum balik, nisbat kepada bapak, orang tuanya. Sehingga anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik, ya kita hukumi orang kafir. Tetapi nanti di hari kiamat, mereka nanti masuk surga.
Kenapa mereka masuk surga? Karena mereka meninggal di atas fitrah. Fitrahnya masih lurus. Kapan fitrah itu akan berakhir? Ketika dia sudah balik. Sehingga anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, nanti semuanya masuk surga. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Wallazi yuqidun nar famalik khazinun nar." Sedangkan orang yang mengumpulkan api, jadi api dibakar, setelah itu dikumpulkan, bahkan dalam ayat yang lain, orang ini bawa api, jadi api itu kayak diseret kayak binatang. Digembala, apinya itu digembala. Maka itu adalah malaikat Malik penjaga neraka. Jadi ya pahami di sini ya, malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik, dan itu dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis yang sahih ada. Namanya malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Sedangkan malaikat penjaga surga yang namanya Ridwan, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ya, hadis yang saya nggak ada. Ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, tapi hadisnya dhaif. Oleh karena itu bedakan ya. Kalau malaikat Malik kita tetapkan. Kalau malaikat Ridwan, banyak ulama yang tidak menetapkan. Walaupun ada yang menetapkan juga, karena masyhur. Saking masyhurnya, yaitu karena syuhrahnya itu sebagai dalil. Tetapi kalau lihat hadisnya memang nggak ada. Yang sahih, demikian juga Al-Quran nggak ada. Namanya malaikat, namanya Ridwan, itu nggak ada. Malaikat penjaga surga itu nggak ada namanya malaikat Ridwan. Dan nanti malaikat Malik itu pemimpin yang menjaga neraka. Sedangkan malaikat penjaga neraka jumlahnya banyak, jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka ada 19 malaikat. 19 pemimpinnya malaikat Malik. 19 ini namanya apa? Namanya Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanatu Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat-malaikat penjaga neraka. Itu namanya Zabaniyah. Pemimpinnya namanya malaikat Malik, dan malaikat Malik disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah yang paling menyeramkan kecuali wajahnya malaikat Malik. Kenapa? Karena malaikat Malik tidak pernah tertawa seumur hidupnya. Jadi tertawa saja nggak bisa, tersenyum saja nggak bisa. Kenapa? Karena setelah melihat api yang mengerikan. Karena dia setiap hari lihatnya api, sehingga malaikat Malik tertawa saja nggak bisa. Melihatnya cuma api yang sangat mengerikan azabnya. Wadarul ula, kemudian pohon yang besar. Tadi kan Rasulullah naik ke atas, sampai Rasulullah di rumah yang pertama, yang sangat indah. Fadarul awal, sedangkan darul ula, rumah yang pertama, daru amatil mu'minin, surga umum bagi orang-orang yang beriman. Nanti surganya di situ. Wa amma hadhihi dar, sedangkan rumah yang berikutnya, yang di sana berkumpul orang tua dan anak-anak muda yang sudah berkumpul, sedang mereka sedang ngobrol, fadarus syuhada, itu adalah rumahnya para syuhada, surganya para syuhada lebih tinggi daripada orang mukmin. Setelah itu dia mengatakan, wa ana Jibril, saya Jibril wahai Muhammad. Rasulullah nggak tahu juga kalau yang membawa itu Jibril. Kenapa? Karena Jibril menjelma di bentuk yang lain. Terkadang Nabi Muhammad ini ya, demikian juga bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain. Terkadang malaikat Jibril menjelma dalam sebuah bentuk di mana mereka nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Karena kehebatan malaikat itu mereka bisa berubah bentuk apa saja. Jadi kalau mereka sudah berubah, maka terkadang malaikat Nabi dan Rasul nggak tahu. Sehingga memperkenalkan gini, saya itu Jibril wahai Muhammad. Baru tahu Nabi, oh Jibril. Nabi Muhammad memang melihat malaikat Jibril dalam wujud asli, iya pernah. Cuma 2 kali. Pertama keluar dari Gua Hira, yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Sisanya malaikat Jibril berubah dalam bentuk yang lain. Pernah malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim, bertamu dalam wujud laki-laki yang ganteng. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau dia itu malaikat Jibril. Akhirnya disembelihkan kambing, dimasak, dihidangkan. Ketika sudah dihidangkan, ini orang makan nggak bisa, tangannya nggak bisa megang makanan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, Allah tak kulun, kenapa kalian tidak makan, wahai tamuku? Sampai akhirnya terheran-heran dan takut, Ibrahim ini siapa ini? Setelah itu baru mereka mengatakan, wahai Ibrahim, kami malaikat. Akhirnya baru tahu, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Oh, kalian itu malaikat. Akhirnya ditanya, untuk apa datang ke sini? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, kami bawa 2 misi. Yang pertama mengabarkan kalau istri kamu akan punya anak.
Istrinya sedang masak di belakang, kaget dengar suaranya, akhirnya papernya dibuka, tanya, "Wahai malaikat, apa kamu saya punya anak? Saya sudah tua renta seperti ini." Maka malaikat mengatakan, "Itu putusan Allah Ta'ala." Akhirnya nanti Nabi Ibrahim punya anak laki-laki dari istrinya namanya Ishak. Sedangkan jadi Ishak, Ismail itu kan kakaknya. Sedangkan Nabi Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim dari budaknya, bukan dari istrinya, yaitu Hajar. Hajar itu budak, bukan istri. Jaraknya nanti antara Nabi Ismail dan Ishak itu jaraknya 13 tahun. Kemudian yang kedua, malaikat mengatakan misi kami yang kedua menghancurkan atau mengazab kaumnya Nabi Lut. Akhirnya diskusi, "Baik, malaikat, bukankah di sana ada orang yang beriman? Jangan dihancurkan karena ada orang yang beriman." Maka malaikat mengatakan, "Ibrahim, kami lebih tahu siapa yang beriman dan tidak. Sehingga orang yang beriman akan kami selamatkan, orang yang beriman akan kami azab dengan azab yang mengerikan." Akhirnya malaikat mengatakan, "Ana Jibril. Wahada Mikail." Sedangkan yang kedua yang bawa kamu itu malaikat Mikail. Setelah itu kata Jibril mengatakan, "Farfa' ra'saka." Muhammad, coba kamu angkat kepala kamu. Itu Nabi Muhammad sudah di tadi rumah yang paling tinggi, yang paling indah, yaitu surganya orang-orang yang mati syahid. Setelah itu kata Jibril mengatakan, "Muhammad, coba angkat kepala kamu lagi." Akhirnya Nabi Muhammad dangak ke atas kepalanya. Farafa'tu ra'si. Akhirnya saya angkat kepala saya. Fa'idha qasrun. Kemudian saya melihat di atas ada sebuah istana. Mithlus sahabah, yang indah sekali, kayak awan yang putih cemerlang. Allah, kemudian dua malaikat mengatakan, "Dzaka manziluka." Muhammad, itu adalah tempat tinggal kamu. Qultu, maka saya mengatakan, "Da'ani adkhul manzili." Wahai malaikat, tolong izinkan saya masuk ke rumah saya. Allah, maka kedua malaikat mengatakan, "Innahu baqiya laka umrun." Enggak boleh wahai Muhammad, belum boleh. Karena kamu masih punya umur, lam tastakmilhu. Kamu belum menyelesaikan umur kamu. Kamu harus pulang dulu ke dunia. Nanti kalau kamu mati, boleh kamu masuk ke rumah kamu. Walau istakmaltahu ataita manzilaka. Kalau kamu sudah menyelesaikan umur kamu, nanti kamu akan diizinkan masuk ke dalam rumah kamu. Ini hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari, dan ini menunjukkan banyak sekali azab-azab kubur tadi. Sebabnya apa? Ada hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Tahawi, dan hadis ini juga dikuatkan oleh Syalbani di dalam kitab Sahih beliau. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Umira bi 'abdin min ibadillah." Ada orang ketika di alam kubur diperintahkan malaikat ayyudraba fi qabrihi mi'ata jaldatin, untuk dipukul di kuburannya sampai 100 pukulan. Falam yazal yas'alullaha wa yad'u. Tapi orang itu terus minta kepada Allah Ta'ala untuk diringankan. Akhirnya dari 100 ringankan 99, 99 ringankan terus. Dia minta terus sama Allah Ta'ala, jangan sampai 100 kali ya Tuhanku. Akhirnya sorot wahidatan, sampai menjadi sekali saja pukulan. Famtala'a qabruhu alaihi naron. Tapi sekali pukulan, malaikat memukul sekali saja, kuburannya terbakar. Sampai akhirnya pingsan orang ini. Falama irtafa'a anhu afaqa. Ketika dia itu sadar, maka dia tanya sama malaikat, "Alama jallatumuni, kenapa kalian mukul saya?" Yaitu mencambuk saya. Kalau maka malaikat mengatakan, "Innaka sholaita sholatan bi ghairi tahurin." Karena kamu sholat dan wudu kamu gak benar. Paham ini? Wudu yang tidak benar, wudunya sembarangan, sholat, maka nanti akan dipukul sama malaikat dalam kuburnya. Biasanya nanti yang sering, paham ya, ketika berwudu ya, yang sering adalah tumit belakang kaki. Nah, jadi kalau wudunya itu tumit nggak dicuci, nggak digosok, tapi tumit disiram. Ini biasanya sering azabnya itu nanti di situ. Nah, itu Rasulullah mengatakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar di neraka jahanam. Karena seringnya kalau kita berwudu, tumitnya itu nggak kena air, karena disiram. Baik, kalau kaki itu kan dicuci, digosok. Yang kedua sebabnya, wa mararta ala madlumin falam tansurhu. Kamu melewati orang yang didolimi dan kamu tidak membantu orang yang didolimi, maka nanti kamu seperti itu. Kemudian nanti ada riwayat yang lain,
Ada beberapa, jadi banyak sekali. Kalau kita kumpulkan riwayatnya banyak sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebab-sebabnya nanti di kitab Ar-Ruh banyak sekali. Cuma nanti saya sebutkan sebagian saja. Ada riwayat yang lain. Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, beliau mendapatkan lahum adfarun min nuhasin. Rasulullah melewati ada orang-orang yang dia memiliki cakarnya terbuat dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, dia cakar-cakar wajahnya dan dadanya sampai sobek-sobek. Akhirnya saya bertanya sama malaikat, man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril mengatakan alladzina ya'kuluna luhumun nas, orang-orang yang makan daging manusia. Wa yaqauna fi aradihim, dan orang yang merobek harga diri seseorang. Yaitu maksudnya apa? Orang yang ghibah. Orang yang ghibah. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah melewati 2 kuburan. Rupanya 2 kuburan sedang disiksa. Setelah itu Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian setelah itu ditancapkan ke 2 kuburan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, yang pertama, karena dia tidak la yastatiru min baulihi, tidak menutupi dari kencingnya, tidak menjaga dari kencing. Nanti kata para ulama, yang dimaksud dengan la yastatiru min baulihi itu ada 3. Yang pertama, ketika kencing tidak menutup auratnya dari pandangan orang. Ini masuk dalam hadis ini. Yang kedua, dia ketika kencing nyipratnya kemana-mana kencingnya, sampai kena kain, baju dia nanti untuk sholat dan yang lain. Yang ketiga, dia tidak cebok dengan cebok yang benar. Itu nanti masuk juga dari azab. Yang kedua, sebabnya yang kedua diazab karena dia itu namimah, ngadu domba. Apa itu adu domba? Menyebutkan pendapat ucapan si A, disebutkan kepada si B, tujuannya supaya pecah belah antara A dan B. Nah, itu namanya adu domba. Kemudian ada hadis yang lain juga menyebutkan tentang, ada juga azabnya itu, wanita-wanita yang telanjang, mereka berdiri, setelah itu datang ular-ular yang taringnya itu dari besi. Kemudian ular datang kepada wanita itu, kemudian susunya itu dimakan ular itu sampai kayak diminum lah sama ular itu sampai berdarah-darah. Siapa itu? Wanita-wanita, ibu-ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayinya. Karena ASI itu termasuk hanya anak. Dia tidak memberikan kepada anaknya, maka nanti akan minum ASI-nya adalah ular-ular. Kemudian ada juga nanti riwayat Rasulullah melihat orang-orang yang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kayak binatang kambing yang mau dikuliti kalau pas korban. Setelah itu datang malaikat bawa pisau, kemudian dikuliti, kulitnya hidup-hidup orang itu, sampai akhirnya orang itu nangis teriak. Kemudian malaikat ketika ditanya sama Nabi Muhammad, siapa mereka? Malaikat, maka malaikat mengatakan mereka orang yang tidak puasa Ramadan tanpa udzur, tidak ada udzurnya, maka nanti azabnya seperti itu juga di alam kubur. Banyak sekali nanti kalau kita mau kumpulkan azab-azab kubur itu banyak sekali. Intinya di sini semua dosa yang kita kerjakan, jika kita tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka itu nanti akan menjadi penyebab dari azab kubur, dan nanti azabnya bisa bermacam-macam. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita sudah jam 9. Mudah-mudahan bisa difahami dan sebagai pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari azab kubur, dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah kubur, dan akhirnya kita mendapatkan nikmat kubur sebelum kita mendapatkan kenikmatan nanti di hari kiamat. Ada pertanyaan? Nggak usah. Hah? Ya, kalau ada pertanyaan silakan, baik yang hewan atau ahwat. Enggak, kalau ada yang bertanya, ibu-ibu ada yang bertanya? Bapak ada yang bertanya? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ya. Yang pertama,
husnul khotimah, Ustaz. Ya. Itu diucapkan sebelum atau setelah orang meninggal. Maksudnya yang doa siapa ini? Si mayitnya atau yang doa yang kan kita sering bilang semoga husnul khotimah. Oh, untuk orang lain, maksudnya doakan untuk orang lain bukan untuk diri kita sendiri ya? Iya. Oh iya. Itu doakan belum meninggal atau meninggal. Ya. Yang pertama. Yang kedua menyinggung tadi tentang riba, orang yang menabung istilahnya mengutangi bank. Lalu gimana dengan ATM, Ustaz? ATM, ya. Termasuk juga. Ya, jadi doa semoga si fulan dimatikan dalam kondisi husnul khotimah itu doanya kapan? Jadi doa itu bisa sebelum meninggal, ketika masih hidup itu yang terbaik. Yang kedua, kalau dia meninggal dunia kita doakan juga. Semoga Allah wafatkan beliau dalam kondisi husnul khotimah. Itu boleh nggak doa seperti itu? Boleh, karena kita mendoakan saudara kita yang meninggal dunia. Dan itu harapan semoga meninggalnya beliau itu dalam kondisi husnul khotimah. Itu bagus. Sesama muslim itu harus saling mendoakan. Jadi bisa nanti doa itu bisa dibaca sebelum meninggal. Misalkan kita punya saudara sakit parah, masih belum meninggal, kita katakan semoga Allah Ta'ala mewafatkan beliau dalam kondisi husnul khotimah. Itu bagus. Atau kalau kita mendapatkan kabar kalau beliau sudah meninggal, kemudian kita ucapkan lagi semoga Allah Ta'ala mewafatkan beliau di atas husnul khotimah. Itu bagus, semuanya juga bagus. Kemudian yang kedua masalah ATM. Jadi bedakan nanti antara kita menabung yang kita dapat keuntungan. Keuntungan itu bisa berupa uang, bisa berupa sembako, bisa berupa payung. Sembako itu kayak gini, misalkan antum kalau nabung di BMT, nanti mau Ramadan atau mau Lebaran itu biasanya dapat sembako, beras, minyak, itu. Ini bukan duit loh, antum nggak dapat duitnya, tapi antum dapat itu, apa hukumnya? Riba. Pertanyaan, nah kalau saya dapat hadiah payung, antum dapatnya kenapa? Karena punya tabungan di situ kan gitu. Riba juga, nggak boleh. Ya boleh. Kenapa? Karena kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utangan di mana orang yang mengutangi dapat manfaat apa saja, bisa berupa uang, bisa berupa barang atau yang lain. Manfaat apalah lain. Misalkan manfaatnya apalah gitu. Misalkan kalau beli makan ini nanti dapat diskon misalkan, itu riba. Paham ya? Misalkan antum pergi ke misalkan mall, di mana mall itu kerjasama sama sebuah bank. Antum punya tabungan di situ. Siapa yang beli di mall ini bayarnya pakai kartu fulan bank ini, maka nanti dapat potongan diskon 20% misalkan. Ada kan seperti itu ada. Apa hukumnya? Riba. Manfaat itu, potongan itu riba. Jadi manfaat itu bisa berupa uang tunai, atau bisa berupa barang, atau bisa berupa manfaat. Misalkan gini, saya contohkan ya. Antum minjemi saya, ada si A minjemi saya. Saya punya mobil doklak misalkan. Saya butuh duit 1 juta. Saya pinjam teman. Saya pinjam uang ya 1 juta ya. Ya, tapi saya pinjam mobil ya sehari. Saya dapat uang, dia dapat pinjaman sehari gratis. Nah, itu riba. Walaupun cuma sekedar pinjaman mobil, manfaat. Riba jatuhnya. Jadi kalau kita itu nabung, kita dapat manfaat gratis. Manfaat lah itu. Itu jatuhnya riba. Kecuali kalau kita bayar, kita itu bayar, misalkan kita pakai ATM kan nanti ada potongan. Saya kalau transfer dapat potongan kan itu dikenai biaya, lah itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya itu tabungan itu yang jadi masalah. Kalau tabungannya nggak boleh, tapi kalau transfernya pakai ATM, antum menggunakan aplikasi ATM di mana antum bayar terpotong nanti biaya, itu nggak ada masalah. Karena itu jasa. Itu namanya jasa, di mana antum memakai jasa yang antum bayarkan gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Contoh lagi misalkan uang antum bayar biaya administrasi setiap bulan kan nanti dipotong biaya itu. Bayarnya itu apa biaya? Boleh, karena itu kan manfaat. Uang antum dijaga kan gitu. Sehingga antum dipotong untuk bayar administrasi, boleh. Tapi yang jadi masalah itu antum nabung. Pertanyaan, loh Ustaz, kalau mau nabung terus nabung di mana kalau kita punya duit? Nabung di rumah, gondol tuyul kan gitu. Terus di mana lagi kan itu?
Saya pernah coba itu. Saya itu dulu pengen tak coba, saya nggak mau buka tabungan. Sudah Pak, saya berjuang lah nggak punya tabungan itu. Tak simpen duit di rumah. Gondol tuyul. Memang benar itu. Diambil tuyul bener kan itu. Pertanyaan lo, kenapa tuyulnya nggak mau ngambil di bank gitu? Karena tuyul itu kalau ngambil duit itu juga butuh buka juga. Nah, mungkin tuyul nggak bisa buka berangkasnya, nggak kuat mungkin kan gitu. Karena kuncinya susah dibuka kan gitu. Nah, kalau di rumah kita kan bisa dibuka kan gitu. Jadi saya coba naruh di rumah nggak aman. Mau naruh di mana lagi tuh? Nggak bisa. Punya uang mau taruh di mana kan itu? Nggak aman di tempat. Yang paling aman ya di bank. Kalaupun kita itu punya bank, buka rekening, minimal kita itu rekeningnya adalah bank syariat. Itu mending. Walaupun itu boleh nggak itu? Ya kita akan mending lah daripada bank konvensional. Tapi terkadang bank syariat juga masalah juga terkadang kan. Kemarin misalkan BSI ada masalah, ini ada masalah dan yang lainnya. Maka memang seperti yang disampaikan sama Rasulullah, man lam ya'khudh birriba, di akhir zaman saking merajanya riba, siapa yang tidak makan riba, yanal min hubari, dia akan mencium debunya. Maksudnya apa? Tidak mungkin bisa untuk lepaskan dari muamalah ribawi, itu nggak bisa di akhir zaman seperti ini. Berat. Kenapa? Kondisi kita riba sudah merajalela. Nah itu yang terbaik apa? Yang terbaik ya cari yang paling mudah. Kita banyak istighfar, kita banyak sedekah untuk membersihkan harta kita. Karena kita zaman sekarang itu kalau nggak main riba nggak bisa. Berat. Antum jadi PNS, gaji antum ditransfernya lewat mana itu? Lewat bank. Bukan pakai duit kayak gini sudah nggak ada mainnya. Apalagi nanti perkembangan zaman di Indonesia itu walaupun belum diterapkan di Indonesia, tapi akan diterapkan. Kalau negara-negara maju sudah diterapkan, tidak ada lagi namanya uang tunai, nggak ada. Semuanya nanti uangnya itu adanya adalah uang apa namanya, uang apa? Uang digital. Hah? Ya. Sehingga antum bawa duit itu sudah nggak laku lagi. Kalau di negara-negara maju sudah diterapkan, sehingga semua pembayaran itu pakainya kartu. Hatta kalau di negara maju itu pengemis saja itu bawanya barcode. Jadi pengemis itu barcode. Orang kalau mau ngasih pengemis dia pakai barcode. Ya, nggak butuh duit kontan mereka, karena uang kontan nggak bisa untuk apa-apa di sana itu, di negara maju itu. Antum beli apa saja pakainya barcode. Dari sekarang sudah mulai dijalankan di Indonesia. Sehingga nanti adanya uang digital, duit antum semuanya di bank, di tabungan semua. Sehingga nggak ada namanya uang kertas, sudah nggak ada, karena itu untuk menghilangkan itu namanya uang digital itu. Sehingga maksudnya apa? Di akhir zaman, walaupun kita itu pengen jauh dari riba, nggak bisa. Maka minimal kita jangan makan dari riba, walaupun kita itu mencium bau debunya riba, tapi yang penting jangan makan. Allahu a'lam. Udah ya semestinya. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Udah ya sampai di sini ya. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.